Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Judul cerita kali ini adalah Biji Semangka Ajaib. Penulisnya Putri Wijayanti dengan ilustrator Dewi Tri Kusuma. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kebun-kebun jeruk. Iya, ini kebun-kebun. Yang itu Iya, kakaknya. Iri ya, kakaknya ya. Muzakir. Ulungnya diobatin. Iya. Muzakir dan Dermawan adalah kakak beradik dari keluarga petani yang kaya raya. Almarhum ayah mereka memberi kebun jeruk. Almarhum ayahnya, jadi ayahnya sudah meninggal. Kalau ada kata almarhum berarti sudah. Almarhum itu untuk istilah untuk orang yang sudah meninggal. Kalau dia laki-laki disebut almarhum, kalau dia wanita disebut almarhumah, tambah Bukannya almarhum. kan. Almarhum ayah mereka memberi kebun jeruk yang sama besar. Beliau juga berpesan bahwa mereka harus saling mengasihi satu sama lain. Muzakir harus menjaga adiknya Dermawan. Jadi kakaknya siapa namanya? Zakir. Muzakir. Adiknya? Adiknya Dermawan. Muzakir dan Dermawan. Nih, Dermawan tuh kayak Habil. Dia tuh Muzakir tuh kayak Qabil. Iya ya, kalau cerita itu ya. Nah, Gimana ini itu buah jeruk? iya, buah jeruk tadi kan disebutinnya. Dermawan, jangan bagi-bagi jeruk hasil panen itu. Nanti kau akan jatuh miskin, teriak Muzakir kepada adiknya saat ia membagi habis hasil panen pertamanya kepada para pekerja dan penduduk sekitar kebun. Jadi banget nih baju orang-orang ini. iya, Kenapa dia pekerjanya, dia yang ngambil ikut panen juga. Jadi Dermawan ini waktu panen pertama itu buahnya itu dikasihin aja, nggak dijualnya, dikasih sama pekerja yang ada di kebun itu sama penduduk di sekitar kebun. Dimarah sama kakaknya ya. Ya. Muzakir berpikir bahwa dia lebih pintar dari Dermawan. Ia tahu cara memilih pekerja yang andal. Ia paham cara membagi pekerjaan sesuai dengan keahlian pekerja. Tapi ia juga paham bahwa sebagian keuntungan harus ditabung. Kebutuhan tak diduga bisa datang kapan saja. Dermawan memang tidak mampu menolak siapa saja yang meminta pekerjaan. Akibatnya, ia memiliki pekerja yang sangat banyak. Bagaimana dia akan membayar pekerja sebanyak itu? Dia akan merugi karenanya. Siapa yang bayar? Nah itu, gerutu Muzakir dalam hati. Musim hujan tiba. Jalan menjadi berlumpur dan truk tidak bisa masuk ke ladang. Namun Muzakir tak khawatir. Ia dapat menyewa truk yang besar dengan uang tabungannya untuk membawa jeruknya ke kota. Jadi Muzakir bisa karena dia punya tabungan untuk nyewa si truk ya. Tapi nanti untuk yang tak terduga. Nah, bagaimana si Dermawan, bisa nggak dia? Kayaknya bisa deh. Bisa ya. Sementara itu Dermawan sangat khawatir. Dia tidak punya uang untuk menyewa truk besar. Bagaimana ia akan memanen jeruk dan menjualnya ke kota? Nah ini, dia tidak punya tabungan tuh. Jeruk-jeruk Dermawan menumpuk dan membusuk. Jadi busuk aja, nggak bisa dijual. Dermawan pun harus memberhentikan para pekerjanya. Saya merugi,
saya tidak mampu membayar upah bulan ini. Tolong bagikan jeruk-jeruk ini saja kepada keluarga kalian, katanya kepada mereka. Tidak bisa membayar dia karena busuk kan. Hari-hari dermawan kini dihabiskannya bersama temannya, sang burung pipit. Tidak ada lagi pekerja dia. Namun suatu hari ketika dermawan tak melihat, tuh ada si Kucing Ku- dimakan. iya si kucing mau makan si burung Pit. pipitnya. Angin. Iya, kucing Muzakir menerkam burung pipit. Sayap burung yang malang itu terluka, tuh kesakitan ya. Ketahuan diambil Darmawan dan Muzakir ngambil kucingnya. Hari demi hari Darmawan merawat burung pipit yang terluka itu. Hingga suatu hari Darmawan melepaskan perban burung itu. Sekarang kau sudah sehat, terbanglah. Selamat tinggal burung. Jadi dibebaskannya burung pipit tadi. Keesokan harinya burung pipit itu kembali. Ia menghampiri Dermawan dan menjatuhkan sebuah biji berwarna keemasan ke tangannya. Dermawan kemudian menanamnya di kebun. Jadi mungkin buat terima kasih kayak gitu ya, dikasihnya. Jadi ditanam langsung sama Dermawan. Ternyata setelah besar itu adalah biji semangka. Biji semangka itu terus tumbuh. Sudah besar nih, sudah mau dipetik. Tumbuh dan terus tumbuh. Dermawan tak sabar ingin memotong dan membagikan semangka itu kepada tetangga dan kerabatnya. Ternyata dia walaupun memiliki cuma satu pohon tanaman semangka, dia juga berniat untuk berbagi. Namun betapa terkejutnya Darmawan. Bukan daging buah merah yang dilihatnya, tetapi Karena bijinya itu kan warna emas. iya ya. Tetapi butiran emas dan perhiasan. Jadi isi semangka tadi bukan buahnya semangka ya, tapi emas dan Kayak yang perhiasan. labu itu nah. Iya, labu ya. Yang labu besar kecil itu nah. Iya. Wow. Dengan butiran emas ini aku bisa membayar upah para pekerjaku. Aku bisa mengurus lagi kebun jeruk. Aku akan membeli lahan untuk menanam semangka. Aku juga bisa menanam jagung untuk makanan burung-burung sahabatku, pikir Darmawan. Mangga milik Muzakir siap dipetik. Ukurannya bahkan lebih besar dari semangka milik Darmawan. Muzakir tak sabar ingin melihat hasilnya. Muzakir membelah buah semangka raksasa itu. Sungguh mengejutkan, bukan emas atau perhiasan yang ada di dalamnya, melainkan lumpur dan kotoran yang bau sekali. Jadi isinya sesuatu yang tidak enak dan tidak menyenangkan. Dermawan menghampiri Muzakir yang terlihat malu. Ia menggenggam beberapa biji semangka. Kak Muzakir, mari kita tanam biji dari buah semangka ajaibku ini di tanahmu, katanya. Jadi cerita ini berjudul siapa tadi judulnya? Biji semangka mengajarkan kita untuk tidak boleh. Oke, terus iya, karena berbuat baik itu akan memberikan Kita segala kebaikan. Iya, udah ya. Assalamualaikum.